saya Fitri Hamdia dari kelompok 6. Materi yang akan kami paparkan mengenai peradaban Islam modern di Eropa. Nah, di sini saya ada beberapa poin mengenai elemen dan kriteria peradaban menurut Muhammad Kazim Maki. Yang pertama, hasanah kemanusiaan, yang kedua akal pengetahuan, yang ketiga eksperimen, dan terakhir struktur geografis. Nah, sebelumnya apa itu peradaban? Jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan peradaban ada dua arti. Yang pertama, kemajuan atau kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Maksudnya adalah jadi tiap bangsa atau tiap negara itu memiliki tingkat kebudayaan yang berbeda-beda atau budaya yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Menurut Muhammad Kazim Maki tentang elemen kriteria peradaban hasanah kemanusiaan, yang dimaksudkan adalah setiap manusia atau masyarakat dalam memperoleh kenyamanan hidup, kelangsungan hidup, dan dalam berinteraksi sosial dan komunikasi, dimulai dari yang sangat primitif sampai dengan yang modern. Yang kedua, akal pengetahuan, itu sebagai ciri peradaban. Akal adalah yang membedakan antara manusia dari binatang. Dengannya manusia itu terus mengalami perkembangan yang tiada henti. Selanjutnya eksperimen, yaitu setiap generasi dari sebuah masyarakat mewarisi cara hidup dari generasi sebelumnya dan mencoba mengembangkan warisan itu. Karena tidak mungkin satu generasi tiba-tiba menciptakan penemuan tanpa pengetahuan atau pengalaman terlebih dahulu. Yang terakhir, struktur geografis, yaitu sebuah peradaban pada satu masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis yang meliputinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi yang kedua, mengenai proses peradaban Islam di Eropa. Nah, proses peradaban Islam di Eropa ini memiliki atau mempunyai histori melalui 4 jalur. Yang pertama, jalur Andalusia atau Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania. Kemudian disebut Andalusia ketika negeri subur ini dikuasai oleh bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Jadi jalur yang pertama yaitu melalui jalur Andalusia. Nah, pertama kali masuk Islam itu di jalur ini pada abad ke-711 Masehi. Nah, sebelum masuk Islam, bangsa ini dikenal atau disebut dengan Hispania atau Iberia atau Hispania. Terus setelah Islam datang dan dikuasai oleh bangsa Vandal, kemudian orang Arab itu menyebutnya Andalusia. Terus yang kedua melalui jalur Sisilia. Dunia Kristen Latin ini merasakan pengaruh Muslim melalui Sisilia. Penaklukan pertama pada tahun 652 Masehi. Saat itu kota Sirakusa dimasuki dan kekuasaannya tenggelam. Saat itu juga pada tahun 831 Masehi, kota Palermo dikuasai oleh umat Islam. Penaklukan daerah Italia berlangsung hingga abad ke-9, yaitu pada tahun 871 Masehi, saat kota Bari direbut kembali oleh pasukan Kristen dan menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Muslim atas Italia dan Eropa Tengah. Jadi yang kedua yaitu dari jalur Sisilia, dan pada saat itu dunia Kristen itu merasakan pengaruh Muslim melalui jalur ini. Nah, yang pertama itu ditandai dengan penaklukan kota Sirakusa pada tahun 652 Masehi. Kemudian juga kekuasaan itu tenggelam dan runtuh pada tahun 831 Masehi. Dan kota Palermo juga pada tahun 831 Masehi itu dikuasai oleh umat Islam. Nah, penaklukan daerah Italia ini berlangsung hingga abad ke-9, yaitu pada tahun 871 Masehi. Saat kota Bari direbut kembali,
oleh pasukan Kristen dan menjadi pertanda berakhirnya kekuasaan Muslim di Eropa dan di Italia dan Eropa Tengah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga itu kedatangan orang-orang salib ke timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, invasi tersebut memunculkan reaksi gerakan perang salib pada abad ke-11. Selama perang salib ini telah mengakibatkan terjadinya tukar-menukar pengaruh budaya di antara mereka, atau lebih tepatnya penerimaan orang-orang Eropa atas corak kebudayaan Islam. Selanjutnya, orang-orang salib menetap di timur Islam dalam waktu yang cukup lama sekali, abad 5 Hijriah sampai 7 Hijriah, abad 12 sampai 17 Masehi. Karenanya terjadi hubungan yang intensif dengan seluruh peradaban Islam yang mengagumkan mereka, walaupun peperangan terus terjadi antara mereka dan kaum muslimin. Akan tetapi para cendekiawan mereka tidak menutup diri untuk mengambil seluruh peradaban Islam yang disaksikannya. Kemudian yang keempat yaitu melalui jalur perniagaan antara timur dan barat. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan dan kebudayaan. Karena itu, penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik, sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun. Mesir telah membantu kemajuan peradaban di Eropa. Adapun kota-kota di Eropa seperti Pisa, Genova, Venezia, Napoli, Firenze memiliki hubungan dagang dengan Mesir. Kota-kota inilah yang kemudian menjadi bangkitnya Eropa atau yang dikenal dengan Renaissance serta menjadi cikal bakal peradaban modern di Eropa. Demikian mungkin itulah penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jihan Faradiba akan sedikit membahas tentang pengaruh peradaban Islam di kehidupan di dunia barat. Jadi apabila dipikir ya, kedatangan seseorang atau sesuatu dalam kehidupan orang lain juga pasti sedikit banyaknya itu akan berpengaruh di kehidupan orang tersebut. Jadi tidak aneh apabila kehadiran Islam, khususnya peradaban Islam ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan di dunia barat. Nah, keterkaitan orang barat ini meliputi segala hal ya. Jadi tidak hanya di bidang intelektual, pengetahuan, terus di bidang arsitektur, tetapi juga di bidang sosialnya. Jadi karena di bidang sosialnya juga mereka ini sudah terpengaruh dari budaya atau peradaban Islam, maka keterkaitan ini itu dengan mudah mereka itu akan bersifat merata gitu. Karena kan peradaban dan sosial itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, apabila diklasifikasikan pengaruh peradaban Islam terhadap kehidupan di barat ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam bidang intelektual. Nah, dalam bidang intelektual ini orang barat itu terpengaruh dalam beberapa bagian gitu. Yang pertama ada bagian ilmu filsafat, yang kedua ada sains, yang ketiga seni dan kesenian. Jelas saja ya kan, kesenian ini kan jadi Islam yang ada di barat itu datangnya oleh orang Arab. Nah, sedangkan di Arab itu kan sedang marak-maraknya yang namanya syair ya. Dan salah satu tokoh penyair yang terkenal itu namanya Imrul Qais. Nah, sampai ke bidang keseniannya juga orang barat itu terpengaruh oleh kebudayaan Islam khususnya yang dari Arab. Nah, yang selanjutnya ada di bidang bahasa dan sastra. Nah, tokoh bahasa dan sastra ini
ada Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Malik atau yang lebih terkenal dengan Ibnu Malik, yaitu beliau adalah orang yang mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan yang terakhir dari bidang intelektual ini yaitu di bidang kesehatan. Tokoh yang masyhurnya itu ada Ibnu Rushd, yaitu beliau seorang yang menciptakan sebuah kitab yang bernama Al-Kulliyat At-Tibb. Nah, yang selanjutnya keterkaitan bangsa Eropa ini terhadap peradaban Islam yaitu di bidang dari segi hal yang adanya gitu, lebih menjurus ke arsitektur ya. Jadi dalam segi arsitekturnya ini orang Barat itu bisa menghasilkan seperti masjid, tempat beribadat, tempat pendidikan, dan segalanya lah, pokoknya fasilitas yang baik. Nah, di antara beberapa gedung-gedung tersebut yang paling mencoloknya itu adalah masjid yang ada di Cordova, universitas di Cordova, dan juga ini pembangunan kota. Terlebih ada istana yang nama Istana Al-Hamra. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.